wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi umuri dunya waddin. Ayo. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Coba saya lagi. Mabit bersama Al-Qur'an. Wah, kurang semangat. Ya, ulangi. Mabit bersama Quran, Al-Quran. Coba muslimat. Mabit bersama Al-Quran. Iya, hebat. Muslimin, jangan sampai kalah, muslimin. Mabit bersama Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, semangat ya. Hei, sebelum mengawali kajian kita murojaah dulu coba ya. Murojaah surat At-Thariq bersama. A'udzu billahi minasy was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril Shadaqallah. Ya, alhamdulillah. Baik. Semoga dengan kita mengawali kajian ini dengan membaca surat At-Thariq, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, rahmat dan ampunannya kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Baik. Tolong perhatikan, ketika saya sedang berbicara jangan ada suara kecuali suara saya. Siap? Jangan ada suara, jangan ngobrol. Jangan ngobrol ya. Perhatikan ya. Nanti sebelum akhir saya akan berikan hadiah. Siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Nah ini ya. Nih ya. Nanti kalau yang bisa ya. Lumayan ya buat jajan kan? Lumayan ya. Dapat kan? Kecuali Mas Fari sama Hamzah enggak ya. Nah, baik Budin. Tema kita pada hari ini, pagi ini ya, perhatikan nih. Temanya nih, nanti kalau saya tanya temanya apa harus bisa jawab. Ya. Temanya yang akan kita bahas pada hari ini ya adalah saya siap menjadi generasi Qur'ani. Apa? Saya siap menjadi generasi Qur'ani. Temanya apa tadi? Saya siap menjadi generasi Qur'ani. Ya. Ini belum dapat uang, nanti kalau ditanya, nanti kan lupa nanti ya. Kalau sudah saya ya, itu. Nanti di akhir-akhir saya tanya, temanya apa? Yang bisa jawab angkat tangan, saya akan kasih hadiah. Ya. Kemudian isi temanya apa yang saya sampaikan, nanti akan saya tanyakan. Kalau yang bisa jawab berarti itu yang memperhatikan. Akan saya kasih hadiah. Paham ya? Nah, paham? Makanya tolong perhatikan baik-baik apa yang saya akan sampaikan. Misalkan saya menyebut hadis, nanti kamu menyebutkan hadisnya. Hadisnya yang saya sampaikan yang sudah kamu hafal ya.
Temanya apa tadi? Saya siap menjadi. Nah, ini tema yang sangat bagus. Ketika saya tanya, apakah kalian sudah siap menjadi generasi Qurani? Saya siap menjadi. Saya tanya, apakah kalian sudah siap menjadi generasi Qurani? Saya siap menjadi generasi Qurani. Nah, ini ya. Jadi semuanya siap? Siap nggak menjadi generasi Qurani? Siap nggak? Apa itu generasi Qurani? Nah, ini ada yang paham? Hah? Ada yang tahu? Apa itu menjadi generasi Qurani? Generasi Qurani. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih. Hah? Ada yang tahu nggak? Menjadi generasi Quran adalah menjadi manusia yang senantiasa. Ini pengertian generasi Quran nih, dengarkan nih. Generasi Quran adalah menjadikan manusia-manusia yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa? Al-Quran dan Sunnah tok ya nggak dapat hadiah. Apa generasi Quran? Generasi Quran adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sampai mati. Nah itu. Yo, apa? Apa itu generasi Quran? Generasi Quran adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al dan Sunnah sampai. Oh, ini generasi Quran, ya. Maka ketika kamu sudah menyatakan saya siap menjadi generasi Quran, maka apa? Berarti apa? Kamu sudah siap berpegang teguh. Berpegang berarti apa? Memegang. Kalau kamu memegang tongkat, memegang sapu, kalau kamu mau nyapu, nih, ya, ada sapu, ada pel. Kalau kamu mau ngepel, mau nyapu, itu kira-kira sapunya diliatin, apa dipegang, apa pakai kaki megangnya? Lebih kuat mana? Pakai kaki? Dilihatin doang. Kalau orang mau nyapu harus apa berarti? Memegangnya itu kira-kira erat apa lemes? Begini. Tergantung selera. Emang kayak apa? Memegangnya dengan supaya apa? Sapunya itu kuat dan mampu menyapu kotoran-kotoran yang ada di lantai. Ngepel juga sama, harus megangnya yang erat. Jangan sampai megangnya lemas, nggak ada tenaga. Sehingga apa? Kotorannya yang di lantai tidak sepenuhnya atau masih ada sisa kotor. Makanya apa? Orang kalau berpegang, mau nyapu, mau ngepel, mau ngapa saja, megangnya yang erat. Megangnya yang apa? Mau nyapu, pegang sapunya erat. Supaya apa? Kalau kamu nyapu tuh kotoran-kotoran, debu, pasir atau apa saja itu apa? Ke bawah sapu. Ya enggak? Kalau ngepel juga sama, harus dipegang yang erat palnya. Supaya apa? Kamu ketika ngepel tuh kuat sehingga kotoran-kotorannya tersapu dengan pel. Ya. Ya iya. Ke bawah pelnya tadi. Nah, kotorannya hilang. Karena apa? Ke bawah kain pelnya tadi dengan penuh kekuatan. Makanya apa? Begitu juga sama, perhatikan. Ketika kamu sudah siap menjadi generasi Quran, ini perhatikan nih. Ya. Generasi Quran tadi apa? Orang-orang
yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sampai kamu sudah siap berarti. Berpegang teguh. Yang pertama nih, cara berpegang teguh dengan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama nih, membaca Al-Quran dan hadis. Membaca. Ini baru tingkatannya yang pertama. Nanti saya tanya, bagaimana cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Yang pertama caranya apa? Membaca Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa? Hadis. Sunnah itu apa? Sunnah apa sunnah? Muslimat, sunnah apa sunnah? Cara yang pertama berpegang apa? Maka kalau nih seorang muslim yang dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan syahadatain. 2 kalimat syahadat belum cukup. Harus disempurnakan dengan apa? Tadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sampai cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang pertama, membaca Al-Quran dan kamu belajar di sini menghafal Quran, membaca Quran. Kenapa? Sebelum menghafal, membaca dulu, ya enggak? Ada enggak orang mau menghafal Quran tapi tanpa membaca? Atau minimalnya mendengar, ditalkin kan mendengar? Nah itu, ya. Maka cara yang pertama, ya, untuk kita berpegang teguh menjadi generasi Quran dengan cara berpegang teguh, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ya. Maka seorang muslim harus setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari membaca setiap hari. Tidak ada kata libur untuk membaca Al-Quran. Ada yang libur? Kamu libur ngaji, liburan ngaji? Ya. Ada gitu? Ada orang mondok atau ngaji di mana libur, ngajinya ikut libur. Ya enggak murojaah, ya enggak baca Quran, ikut libur, Qurannya libur, murojaahnya libur. Kamu kayak gitu apa enggak? Iya? Januar ya, Rizky? Nah, ini berarti apa? Belum siap. Oh, ini apa? Ini berarti belum siap menjadi generasi Quran. Oh, tadi generasi Quran siap, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, kalau kamu liburan, ngajinya sudah libur, kamu di rumah libur, baca Qurannya juga ikut libur, murojaahnya juga ikut liburan, ya, berarti libur semuanya? Oh enggak. Kalau orang yang menjadi generasi Quran, kalau kamu memang generasi Quran, Qurannya tidak akan pernah libur meskipun ngajinya libur. Paham? Qurannya tidak pernah libur meskipun kamu liburan sekolah. Tetap ngaji di rumah, tetap murojaah. Nah itu layangan, ya. Ada waktunya mainan, ada waktunya jalan-jalan. Kalau liburan silakan, tapi diatur waktunya. Ini cara yang pertama. Apa yang pertama tadi? Cara berpegang teguh dengan Al-Quran, kepada Al-Quran. Membaca, senantiasa atau selalu membaca Al-Quran dan hadis.
Nah ini membaca Al-Quran minimalnya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, perhatikan. Nih, tingkatan yang kedua, kalau kamu ingin dikatakan orang-orang yang menjadi generasi Quran, yang kedua apa? Mentadabburi Al-Quran dan hadis. Yang kedua apa? Ini saya ulang-ulangi supaya kamu nanti saya tanya bisa jawab, dapat hadiah kan. Nah, ulangi yang kedua, mentadabburi apa? Al-Quran dan mentadabburi atau menghayati kandungan isi Al-Quran dan apa yang kedua? Mentadabburi atau menghayati kandungan isi Al-Quran dan ini yang kedua. Jadi kalau kamu baca Quran atau kalau kamu ngafal Quran, bukan hanya sekedar membaca. Nih, kalau kamu hafal Quran, bukan hanya sekedar menghafal, tapi apa? Baca terjemahannya. Ada nggak kamu baca Quran sambil baca terjemahannya? Ayo angkat tangan. Ada? Kamu baca Quran bukan hanya ayatnya, bagus ayatnya, tapi lebih bagus lagi kamu membaca Al-Quran beserta terjemahannya, ya. Supaya apa? Kamu tahu. Ini perhatikan tentang misalkan nih, ya, surat Al-Bayyinah, ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Loh, kalau kamu cuma sekedar baca ayatnya, kalau kamu cuma sekedar menghafal ayatnya, ya sudah bagus itu, bagus juga. Tapi lebih bagus apa? Membaca juga terjemahannya atau arti supaya kamu makin paham, makin kuat hafalannya. Nah ini salah satu memperkuat hafalan Quran. Perhatikan nih, ya jangan ngobrol. Perhatikan. Salah satu memperkuat hafalan Quran adalah dengan cara apa? Kamu memahami arti. Oh, surat Al-Bayyinah itu membicarakan tentang dua golongan orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka adalah, ya, mereka kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, kalau kamu cuma sekedar membaca Al-Quran tanpa membacanya, kalau kamu hanya sekedar hafal ayatnya tanpa memahami arti terjemahannya, itu juga bagus, cuma masih ada kekurangannya. Apa itu? Kamu tidak menjiwai Al-Quran. Oh, makanya ada nih, ya, orang-orang yang dia ya hafal Quran, ya, tapi terkadang juga ada yang dia hafal Quran tapi masih bermaksiat kepada Allah. Loh, kenapa? Karena dia hafal cuma ayatnya tapi tidak menjiwai sampai ke hati. Ya, perhatikan. Makanya saya harapkan semuanya, ya, menjadi generasi Quran yang sesungguhnya. Menjadi generasi Quran yang sesungguhnya. Bukan hanya hafal ayat-ayat Quran atau hadis, tapi juga mengetahui makna atau arti terjemahan dari Al-Quran. Ya, nggak mesti dihafal, tidak.
Ya, tidak mesti kamu baca, kamu renungkan. Oh, surat At-Tin. Apa surat At-Tin kandungannya? Salah satunya apa? Oh, Allah, kandungan surat At-Tin, Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik apa ayatnya coba? Ayatnya apa coba? Ada yang tahu? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi Jadi kamu tahu berarti apa? Seluruh ciptaan makhluk Allah semuanya sempurna, termasuk manusia sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Nah itu tahunya dari mana? Membaca terjemah. Itu namanya apa? Mentadaburi atau menghayati, merenungi kandungan isi Al-Qur'an. Paham? Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Qur'an, dan yang kedua apa tadi? Mentadaburi atau menghayati isi kandungan Al-Qur'an, dan yang ketiga, level yang ketiga, naik yang ketiga, menghafal Al-Qur'an dan hadis. Nih, kamu generasi Quran, maka kamu harus menghafal Al-Qur'an dan hadis. Makanya ya, ini para santri yang sudah ngaji di sini, alhamdulillah saya mendidik kalian untuk hafal Quran. Ya. Kemudian mempelajari ilmu agama, ya, di sini. Kemudian menghafalkan hadis. Makanya Pak, ini tujuan kita menjadikan kalian semua generasi Quran. Dengan cara apa? Hafal Quran salah satunya. Hafal Quran, ya. Ada yang sudah 1 juz, ada yang sudah setengah juz, ya. Ada yang sudah 2 juz. Alhamdulillah sejak awal. Ada yang sudah sampai 3 juz, ya. Alhamdulillah. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kerja keras kamu semuanya. Kamu rutin masuk ke sini, itu kamu insya Allah ya mendapatkan pahala yang besar. Orang tua kamu juga insya Allah juga mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena bolak-balik nganterin kamu ke sini. Ya enggak? Oh, itu orang tua kamu juga memiliki andil, mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang kamu dapatkan. Maka cara yang ketiga apa? Menghafal Al-Qur'an dan hadis. Nah, yang keempat, nih yang keempat nih. Ya, yang keempat. Tadi yang pertama apa? Ulangi. Cara berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Membaca Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, mentadaburi hadis. Kemudian menghafal Al-Qur'an. Yang keempat, mengkaji. Nah, ini mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Ini yang keempat, apa? Mengkaji atau mempelajari Al-Qur'an dan perhatikan, apa muslimin yang keempat? Al-Qur'an dan muslimat, apa yang keempat? Nah, ini yang keempat. Al-Qur'an Allah turunkan, perhatikan,
Hujan. Allahumma shayyiban Allahumma shayyiban. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca saja, bukan. Bukan hanya untuk ditadaburi, dihayati, bukan. Bukan hanya untuk dihafalkan, bukan. Tapi apa? Al-Qur'an diturunkan untuk dipelajari juga. Untuk dipelajari. Tentang apa? Kandungan Al-Qur'an. Ya bedan ya? Tentang apa? Kandungan. Al-Qur'an apa? Harus dipelajari. Jangan mainan. Ya, perhatikan. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca saja, bukan hanya direnungkan, ditadaburi, bukan hanya dihafalkan saja, tapi apa? Dikaji dan belajar. Mulai apa? Belajar membaca. Yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Qur'an. Yang sudah bisa baca Quran berarti mempelajari kandungannya. Ya. Misalkan nih, Allah melarang hambanya untuk memakan makanan yang dilarang. Contohnya apa? Babi, apalagi anjing, bangkai, makan darah. Boleh nggak makan darah? Apa? Nah, maka apa? Ini harus dipelajari. Jangan sampai ada seorang muslim, dia muslim, tapi makan babi, boleh nggak? Boleh nggak? Muslim makan babi boleh nggak? Nggak boleh. Muslim makan darah boleh nggak? Nggak boleh. Oh. Apa? Teh apa? Ya kalau minuman yang boleh, teh, kopi, susu, air putih, itu boleh. Ya silakan. Apa itu tes liu? Saya nggak tahu jajanan kamu. Ya. Maka apa? Makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah tadi, itu kamu bagaimana cara mengetahuinya? Ayo. Bagaimana cara mengetahui? Ini makanan-makanan yang dihalalkan. Ini makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Perhatikan. 1, 2, 3, hap. Dan Akmal. Nanti yang bicara maju. Perhatikan. Nanti yang bicara sendiri maju ke depan ya. Yang bicara sendiri maju. Saya tanya, bagaimana kamu mengetahui? Ini makanan yang halal. Ini makanan yang haram. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya bukan hanya dari halalnya, tapi apa? Dari mengetahui makanan haramnya dari Al-Qur'an dan Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Kami telah mengharamkan, kata Allah, ad-dam, darah. Diharamkan. Baik darah yang cair, darah siapa saja? Darah manusia, darah hewan. Diminum, dimakan, tidak boleh. Nggak boleh. Apalagi apa? Darah ayam.
ada di sebuah tempat makan, restoran atau tempat makan nih ya, yang menjual namanya darah yang dibekukan. Namanya didih. Tahu didih enggak? Jadi darah orang nyembelih ayam atau nyembelih apa, darahnya ditampung. Kemudian dibekukan. Habis dibekukan mirip kayak model-model tahu. Bisa ini kemudian digoreng, itu namanya didih. Itu juga termasuk yang diharam. Jangan kamu tahu, kamu beli makanan di warteg di mana, Bu, saya mau ini, Bu. Apa ini? Tahu ya? Padahal bukan tahu. Kamu lihatnya kayak tahu makan. Ternyata itu apa? Darah yang dibeku. Loh, berarti apa? Kamu kan nggak tahu. Nah, itu makanya apa? Supaya tahu, kamu tanya. Ini apa ini? Tahu apa bukan? Oh, ini bukan tahu. Apa ini? Oh, darah yang dibeku. Nah, kamu sudah tahu ayatnya, sudah mempelajari Al-Quran. Oh, darah diharamkan, baik yang cair maupun yang tidak cair, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu. Khomer, ya enggak? Oh, yaitu alkohol, minuman keras, makanan, ya, babi, ya. Oh, kamu bisa tahu itu dari mana? Dengan cara mempelajari Al-Quran dan Oh, ya. Itu yang keempat. Yang kelima. Mengajarkan Al-Quran dan hadis. Apa yang kelima? Oke, perhatikan. Jangan mainan. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Apa? Yang pertama apa? Membaca Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mentadaburi atau menghayati Al-Quran. Yang ketiga, menghafalkan Al-Quran dan yang keempat, mempelajari Al-Quran dan yang kelima, mengajarkan Al-Quran dan ini salah satu sifat dari generasi Quran, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Maka para guru-guru Al-Quran, para pengajar, ustadz-ustadzah, dan kamu juga bisa dengan apa? Mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada saudara-saudaramu. Kamu punya adik yang jadi kakak, mengajarkan kepada adiknya bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, mulai dari iqra-nya, itu kakaknya. Oh, berarti apa? Kamu generasi Quran. Siap ya? Apakah kalian sudah siap menjadi generasi Quran? Gimana jawabannya? Udah. Apakah kalian sudah siap menjadi generasi Quran? Saya siap menjadi generasi Quran. Nah, Qurani. Nah, salah satu sifat generasi Quran adalah mengajarkan Al-Quran dan ya. Kalau kamu sudah belajar, mempelajari, maka setelah mempelajari maka mengajar. Maka apa? Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an. Rawahul Bukhari. Apa ulangi muslimat? Khairukum wa'al rawahul muslimin apa? Khairukum
Apa artinya? Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Hadis riwayat. Loh, Nabi sampai mengatakan, sebaik-baik orang di antara kalian. Nih, ada orang banyak nih. Ada orang banyak. Nabi mengatakan, sebaik-baik orang di antara kalian semua adalah apa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini orang yang terbaik di muka bumi. Siapa mereka? Orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena banyak orang meremehkan. Nih, banyak orang-orang yang meremehkan. Loh, dia ngaji dapat apa? Dapat apa ngaji? Oh, cerdas. Ada orang tuanya nih. Bersyukur kamu mempunyai orang tua yang solih dan soleha. Mengarahkan kamu untuk apa? Ngaji, hafal Quran. Ya. Bersyukur. Dengarkan. Karena ada orang tua, ya, perhatikan. Ya. Ada orang tua yang apa? Loh, buat apa ngaji? Lebih baik anak saya dimasukkan les bimbel matematika, les bimbel bahasa Inggris, les bimbel IPA IPS. Ini yang jelas-jelas untuk apa? Mendongkrak prestasi. Wow. Buat apa ngaji? Buat apa ngafal Quran? Buat apa capek-capek ngafal Quran, ngaji dan seterusnya? Loh, ada orang tua yang mindset atau model pemikirannya itu kayak gini. Ngapa? Buat apa anak saya ngaji? Buat apa? Yang lebih penting apa? Anak saya harus les matematika. Anak saya harus les bahasa Inggris. Anak saya harus les IPA IPS supaya prestasi di kelas ranking juara 1. Wow. Ranking juara 1 di hadapan manusia itu nggak ada apa-apanya. Paham? Jangan kamu mengejar prestasi juara tapi hanya di hadapan manusia. Kalau kamu di hadapan hanya dikeprok-keprokin doa, habis itu apa? Sudah. Yang mengucapkan, oh kamu hebat, selamat, sudah. Habis itu sudah. Pulang, pergi ke rumahnya masing-masing. Itu prestasi dunia. Tapi kalau kamu hafal Quran, kalau bacaan Quranmu fasih bagus, kalau kamu paham agama, hafal hadis, ini juara yang sesungguhnya. Makanya Pak, sekarang saya katakan, kamu yang ngaji di sini, kamu semua juara. Kamu semuanya juara. Kenapa? Kamu rela mengorbankan waktumu untuk mengikuti mabit, ya, meninggalkan kesenangan yang harusnya kamu liburan, jalan-jalan dan seterusnya. Orang tua kamu mengarahkan, kamu pun nurut, maka kamu adalah para juara, para pemenang, ya. Kamu orang-orang hebat nih, ya. Kenapa? Karena kamu mengikuti acara yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mabit bersama Al-Quran. Makanya yang kedua tadi, yang kelima, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yang kelima, yang keenam berarti ya.
mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nih yang keenam. Urutannya nih, nanti saya tanya ya. Yang pertama apa tadi? Membaca. Yang kedua, yang ketiga, menghafal Al-Quran dan yang keempat, mempelajari Al-Quran dan yang kelima, mengajarkan. Yang terakhir, yang keenam, mengamalkan Al-Quran dan ini. Nih, tingkat yang terakhir atap, sifat generasi Quran yang terakhir adalah senantiasa selalu mengamalkan Al-Quran dan hadis. Contoh, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Contoh, ya, ada hadis Nabi mengatakan, ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat muttafaqun. Ada makanan di depanmu, wah, makanannya nggak enak, makanannya asin, makanannya pahit, makanannya pokoknya kamu mencela. Loh, berarti ketika kamu mencela makanan, kamu lupa bahwasanya ada hadis ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman. Nabi tidak pernah yang namanya mencela makanan. Nabi kalau mau makan, makan. Kalau tidak mau makan, sudah tinggalkan tanpa mencela. Nah ini generasi Qurani. Ya, mengamalkan Al-Quran dan ini generasi Quran namanya, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian contoh nih, surat Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus watawa. Misalkan nih, akmal, kalian waktunya sholat mainan. Surat Al-Asr, itu kandungannya adalah wajib saling nasihat menasehati sesama saling mengingatkan, wajib. Akmal waktunya lagi adzan zuhur mainan. Maka Rafid yang temannya Akmal, kewajibannya apa? Apa? Mana main aja. Itu apa gimana? Mengingat kewajibannya. Berarti apa? Kalau Rafid mengingatkan Akmal ada azan mau mainan, kemudian Rafid mengingatkan Akmal, sudah azan zuhur, waktunya sholat, mainnya nanti habis zuhur, maka Akmal, Rafid sedang mengamalkan Al-Quran surat Al-Asr. Nah itu paham? Itu namanya apa? Mengamalkan Al-Quran. Sholat, aqimus sholah wa atus faqimus sholah. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam. Nah itu kan berarti apa? Kalau orang sholat mengamalkan Al-Quran dan hadis, kalau orang puasa mengamalkan Quran dan hadis, ya, maka setiap orang yang mengamalkan kebaikan, maka hakikatnya dia mengamalkan Al-Quran dan paham? Nih, ada 6 ya, ada 6. Oke, sekarang saya tanya. Ya, ada siapkan nih. Ini buat nanti lagi. Ada 3 yang bisa jawab pertanyaan saya
berhak mendapatkan ini. Ya. Satu apa dua? Apa? Satu. Baik, perhatikan. Tadi saya menyampaikan tentang tema saya siap menjadi generasi Qur'ani, ya. Apa yang dimaksud dengan generasi Qur'ani? Ayo, angkat tangan. Angkat dulu. Sampai mati, ya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sampai mati. Ya, silakan, Sunnah, ya, dapat uang jajan. Kemudian, nih, berikutnya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sampai mati, itu ada 6 sifat. Siapa yang bisa menyebutkan 6 sifat tadi? Angkat tangan yang siap tadi. 6 sifat tadi. Ayo. 6 sifat. Ayo. Kan tadi saya sudah ulang-ulang dari awal. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ayo. 6 sifat. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, yang ketiga. Ayo, Mbak Sakira. Angkat tangan. Ya, Mbak Sakira apa? Yang pertama. Membaca Quran dan hadis. Ya, menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis. Menghafalkan. Ya, 4. Mempelajari Al-Quran dan hadis. 5. Habis mempelajari, mengajarkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, yang ke-6, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan, Mbak. Ya, alhamdulillah. Tinggal 1, ya, tinggal 1. Nih, ya, coba, ya. Tadi saya menyampaikan dalam ceramah saya, tadi nasihat saya, kita wajib saling nasihat menasehati. Sebutkan ayatnya. Apa? Baca, sebutkan ayatnya, baca. Ya, salah, silakan, gitu kan? Ya, alhamdulillah. Nanti sore juga sama, ya. Saya akan bagikan, ya. Maka tolong perhatikan, jangan mainan, ya. Siap-siap. Apa yang saya sampaikan, bawa buku catat. Loh, bukunya mana? Nggak pada nyatat. Oh, nanti kajian dicatat. Hadisnya apa saja, ayatnya, nah, itu dicatat, ya. Nanti tinggal saya tanya, kamu lihat catatan, oh ini, ya. Baik, sudah ya. Baik, sudah sampai sini dulu ya. Ini waktunya istirahat dulu, ya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.